Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harpila Intan Numarasari, NIM 4012211085. Di sini saya akan membahas mengenai yang pertama, dalam penelitian hukum, penelitian dibagi menjadi dua, yaitu penelitian normatif dan penelitian empiris. Jelaskan perbedaan spesifik dari kedua penelitian tersebut. Yang kedua ada dikenalnya juga social legal research. Apakah penelitian ini dianggap sebagai penelitian hukum? Baiklah, saya akan menjawab pembahasan yang pertama, yaitu penelitian hukum normatif. Pengertiannya, penelitian hukum normatif juga dikenal sebagai penelitian hukum doktrinal. Adalah jenis penelitian hukum yang fokus pada analisis norma-norma hukum yang tertulis. Penelitian ini berfokus pada hukum sebagai seperangkat aturan dan prinsip, dan berupaya untuk memahami makna, struktur, dan hierarki hukum. Penelitian ini biasanya menggunakan sumber-sumber hukum primer seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan doktrin hukum. Ciri-cirinya berfokus pada hukum sebagai norma tertulis atau law in book, menggunakan metode analisis kualitatif seperti interpretasi, analisis isi, dan penalaran hukum, bertujuan untuk menemukan dan menjelaskan makna hukum yang benar. Contoh penelitian hukum normatif yaitu analisis terhadap undang-undang tentang perkawinan untuk memahami hak dan kewajiban suami istri, penelitian terhadap putusan Mahkamah Konstitusi untuk memahami penafsiran terhadap suatu pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua ada penelitian hukum empiris. Pengertiannya, penelitian hukum empiris juga dikenal sebagai penelitian hukum sosiologis. Adalah jenis penelitian hukum yang berupaya untuk memahami bagaimana hukum diterapkan dalam masyarakat dan bagaimana hukum mempengaruhi perilaku masyarakat. Penelitian ini biasanya menggunakan data empiris yang diperoleh melalui observasi, wawancara, atau survei. Ciri-cirinya berfokus pada hukum dalam praktiknya atau law in action, menggunakan metode analisis kuantitatif atau kualitatif atau gabungan dari keduanya, yang bertujuan untuk menjelaskan hubungan antara hukum dan masyarakat. Untuk contoh penelitian hukum empiris, yaitu penelitian tentang efektivitas penegakan hukum lalu lintas di suatu daerah, penelitian tentang dampak kebijakan hukum terhadap tingkat kejahatan. Perbedaan antara penelitian hukum normatif dan empiris sangat mendasar, meliputi aspek metodologi, fokus, tujuan, dan dampak hasil penelitian. Metode penelitian yang digunakan. Penelitian normatif menggunakan metode teoritis yang berfokus pada norma hukum yang ada. Penelitian ini umumnya dilakukan melalui studi kepustakaan, analisis dokumen, dan perbandingan norma-norma hukum yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan penelitian empiris yaitu mengandalkan metode pengumpulan data di lapangan. Peneliti terjun langsung untuk mengamati perilaku subjek dan objek penelitian, menggunakan teknik seperti survei, wawancara, dan observasi. Yang selanjutnya itu fokus penelitian. Penelitian normatif berfokus pada hukum positif, yaitu norma-norma hukum yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menginterpretasi norma-norma tersebut. Fokus penelitian empiris memusatkan perhatian pada bagaimana hukum diterapkan dalam praktik. Ini mencakup fenomena sosial dan perilaku masyarakat terkait dengan hukum. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Penelitian normatif tujuannya adalah untuk menetapkan atau merekomendasikan norma baru atau revisi terhadap norma yang ada, dengan harapan dalam mengatasi masalah hukum yang muncul dalam masyarakat. Untuk tujuan penelitian empiris yaitu untuk memahami fenomena sosial dan perilaku masyarakat terkait hukum. Hasilnya dapat memberikan wawasan baru yang dapat digunakan sebagai dasar untuk kebijakan pengembangan atau norma baru.
Selanjutnya ada dampak hasil penelitian. Penelitian normatif, hasil penelitian ini seringkali berupa rekomendasi tentang pembentukan atau perubahan norma hukum. Hal ini dapat berdampak langsung pada penetapan aturan baru untuk mengatasi isu-isu hukum. Dampak hasil penelitian empiris yaitu hasilnya lebih fokus pada pemahaman fenomena sosial yang dapat menjadi dasar bagi penyusunan kebijakan baru. Ini membantu dalam menjelaskan bagaimana hukum bekerja dan dalam praktiknya dan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitasnya. Secara keseluruhan, penelitian normatif cenderung bersifat teoristis dan preskriptif, sedangkan penelitian empiris lebih bersifat deskriptif dan analitis, berfokus pada realitas sosial. Dalam penelitian hukum terdapat dua pendekatan utama, yaitu penelitian hukum normatif dan hukum empiris. Berikut adalah perbedaan spesifik dari kedua jenis penelitian ini. Penelitian hukum normatif. Fokusnya penelitian ini pada norma-norma hukum, aturan yang berlaku, serta prinsip-prinsip yang dapat dalam peraturan perundang-undangan. Menganalisis hukum sebagai sistem norma yang tertulis dan peraturan perundang-undangan, jurisprudensi, dan doktrin hukum. Sumber datanya itu menggunakan data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan atau jurisprudensi, buku-buku hukum, jurnal hukum, dan dokumen-dokumen lainnya. Metode analisisnya menggunakan metode analisis kualitatif seperti interpretasi, analisis isi, dan penalaran logis, bertujuan untuk menemukan makna, konsistensi, dan kejelasan dari norma-norma hukum. Tujuannya untuk memahami dan menjelaskan hukum dalam bentuk idealnya, yaitu sebagaimana yang seharusnya atau das solent, untuk memberikan rekomendasi perbaikan terhadap peraturan perundang-undangan atau praktik hukum yang ada. Penelitian hukum empiris, fokusnya penelitian ini berfokus bagaimana hukum diterapkan dalam masyarakat. Dan dampak dari penerapan hukum tersebut. Menganalisis hukum sebagai gejala sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat atau dasein. Sumber datanya menggunakan data primer seperti hasil observasi, wawancara, survei, dan studi kasus, laporan penelitian sosial, dan dokumen-dokumen terkait. Metode analisisnya menggunakan metode analisis kuantitatif atau statistik, atau kualitatif atau deskriptif, tergantung pada jenis data yang dikumpulkan, bertujuan untuk menemukan pola hubungan, dan kecenderungan dalam praktik hukum. Tujuannya untuk memahami dan menjelaskan hukum dalam kenyataannya, yaitu sebagaimana yang terjadi dalam masyarakat untuk mengevaluasi efektivitas hukum dan dampaknya terhadap masyarakat. Selanjutnya saya akan membahas topik yang kedua, yaitu penelitian sosial hukum adalah pendekatan interdisipliner dalam penelitian hukum yang memadukan aspek normatif dan empiris untuk memahami hubungan antara hukum dan masyarakat. Penelitian ini tidak hanya berfokus pada norma hukum tertulis, tetapi juga pada konteks sosial di mana hukum diterapkan dan dipengaruhi. Karakteristik penelitian sosial hukum, pendekatan interdisipliner, menggabungkan metode dari ilmu sosial seperti sosiologi, antropologi, ekonomi, dan politik untuk menganalisis fenomena hukum. Analisis kontekstual, meneliti bagaimana hukum mempengaruhi masyarakat dan sebaliknya, bagaimana faktor sosial mempengaruhi pembentukan dan implementasi hukum. Selanjutnya ada metode kombinasi, penelitian doktrinal atau normatif, menganalisis prinsip-prinsip hukum dan penerapannya. Prinsip empiris, menggunakan data sosial untuk memahami fenomena hukum dalam praktik. Manfaat penelitian sosial hukum yaitu untuk membantu memahami hubungan antara hukum dan perubahan sosial, memberikan wawasan untuk reformasi berdasarkan kebutuhan masyarakat, mengidentifikasi akar masalah hukum dalam konteks sosial seperti penyebab kriminalitas atau perilaku menyimpang. Selanjutnya ada relevansi dalam studi hukum. Penelitian sosiohukum dianggap penting karena memperluas
perspektif ilmu hukum yang sebelumnya hanya normatif menjadi lebih kontekstual. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi pada pembaruan hukum dan pemahaman yang lebih menyeluruh tentang dinamika antara hukum dan masyarakat. Penelitian sosiolegal atau social legal research memang merupakan salah satu jenis penelitian hukum. Namun, ia memiliki karakteristik yang membedakannya dari penelitian hukum doktrinal yang lebih tradisional. Berikut adalah beberapa poin mengenai penelitian sosiolegal. Apa sih penelitian sosiolegal itu? Penelitian sosiolegal adalah pendekatan interdisipliner dalam studi hukum yang menggabungkan metode dan perspektif dari ilmu hukum dan ilmu sosial. Tujuannya adalah untuk memahami bagaimana hukum berinteraksi dengan masyarakat, bagaimana hukum mempengaruhi perilaku sosial, dan bagaimana faktor-faktor sosial mempengaruhi perkembangan dan penerapan hukum. Penelitian ini tidak hanya fokus pada teks hukum, tetapi juga pada konteks sosial, budaya, ekonomi, dan politik di mana hukum beroperasi. Karakteristik utama penelitian sosiolegal interdisipliner adalah menggunakan teori dan metode dari berbagai disiplin ilmu seperti sosiologi, antropologi, psikologi, dan ilmu politik. Empiris seringkali melibatkan pengumpulan data empiris melalui metode seperti wawancara, survei, observasi, dan analisis dokumen. Kontekstualnya menekankan pentingnya memahami hukum dalam konteks sosial yang lebih luas. Fokusnya pada praktik hukum, tidak hanya mempelajari hukum dalam buku, tetapi juga bagaimana hukum diterapkan dan dialami dalam kehidupan nyata. Melihat hukum sebagai sebuah proses sosial. Melihat hukum bukan sebagai sesuatu yang statis, melainkan sesuatu yang terus-menerus dibentuk dan diubah oleh interaksi sosial. Perbedaan dengan penelitian hukum doktrinal, yaitu penelitian hukum doktrinal lebih fokus pada analisis teks hukum seperti undang-undang, peraturan, dan putusan pengadilan. Penelitian sosiolegal di sisi lain lebih fokus pada bagaimana hukum bekerja dalam praktik dan bagaimana hukum mempengaruhi masyarakat. Ada beberapa contoh untuk topik penelitian sosiolegal. Yang pertama yaitu efektivitas hukum dalam menyelesaikan masalah sosial. Terus ada akses masyarakat terhadap keadilan. Ada juga pengaruh budaya terhadap penerapan hukum. Hubungan antara hukum dan perubahan sosial, bagaimana persepsi masyarakat terhadap hukum yang berlaku. Simpulannya, penelitian sosiolegal ini memberikan pemahaman yang lebih kaya dan komprehensif tentang hukum dengan mempertimbangkan dimensi sosialnya. Pendekatan ini sangat penting untuk mengembangkan kebijakan hukum yang efektif dan adil. Sosiolegal ini berfokus pada karakteristiknya yang pertama interdisipliner, terus ada analisis kontekstual, terus metode kombinasi dan penelitian empiris. Untuk manfaatnya yaitu membantu memahami hubungan antara hukum dan perubahan sosial, memberikan wawasan untuk reformasi hukum berdasarkan kebutuhan masyarakat, dan untuk mengidentifikasi akar masalah hukum dalam konteks sosial, seperti penyebab terjadinya kriminalitas atau perilaku yang menyimpang. Tujuannya yaitu untuk memahami bagaimana hukum berinteraksi dengan masyarakat, bagaimana hukum mempengaruhi perilaku sosial, dan bagaimana faktor-faktor sosial mempengaruhi perkembangan dan penerapan hukum. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai penelitian hukum
yang dibagi menjadi dua, yaitu penelitian normatif dan empiris. Terus social legal research, apakah dianggap sebagai penelitian hukum atau tidak. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.